Aku pikir setelah beberapa bulan akan mendapatkan yang lebih, ucap Resti dengan wajah mencibir. Saat Amira sampai di kedai ayam goreng dan memarkirkan motornya. Kebetulan Resti juga baru sampai dan juga sedang memarkirkan motornya. Bedanya motor Resti lebih bagus dan terbilang motor keluaran baru. Sedangkan milik Amira hanya motor bekas dengan tahun pembuatan yang sudah lama. Amira tersenyum kecut mendengar cibiran Resti yang diyakini memang untuknya. Untuk siapa lagi kalau bukan untuk dirinya? Di parkiran hanya ada dia dan Resti. Hanya saja Amira pikir cibiran itu karena dia hanya bisa membeli motor bekas setelah beberapa bulan bekerja. Tidak ada pikiran lain. Amira berjalan masuk beriringan dengan Resti. Saat berjalan bersama inilah, tiba-tiba ponsel Amira berdering. Cepat-cepat Amira merogoh ponselnya dari dalam tas dan melihat siapa yang menghubungnya. Sebelum menjawab panggilan teleponnya, Amira melihat ke samping di mana Resti sedang melirik ke arahnya dan sepertinya dia ingin tahu siapa yang menghubunginya. Karena pagi-pagi kedatangannya sudah disambut dengan cibiran dan penghinaan dari Resti. Dalam hati Amira terselip sedikit rasa kesal dan ide licik. Dia pikir sekali membalas sikap Resti padanya tidak akan menjadi masalah. Toh bukan dia yang mulai perang, tapi Resti yang mengawalinya. Amira pikir bosan menjalani hidup menjadi orang baik terus, sesekali boleh dia jahil dan iseng. Halo Nando, sapa Amira menjawab panggilan telepon dari Nando. Sengaja Amira menyebut nama Nando dengan sedikit keras, agar Resti mendengarnya dengan jelas. Dia juga sengaja memasang wajah jutek dan masa bodoh pada Resti. Bahkan Amira menunjukkan wajah berbinar saat menyapa Nando. Amira menunjukkan bila dia senang mendapat telepon dari Nando. Kamu tenang saja Nando, aku baru saja sampai dan ini lagi di jalan masuk. Amira merasa senang saat melihat wajah Resti masam dan menahan rasa kesal padanya. Selama berbicara dengan Nando, dia sengaja memperlambat jalannya dan mengeraskan suaranya. Apalagi saat melihat Resti semakin mendekatkan diri padanya untuk menguping pembicaraan mereka. Amira tersenyum tipis. Dia merasa geli sendiri karena telah melakukan hal yang paling konyol. Dalam hati Amira mengucap kata maaf, bercampur dengan tawa geli. Iya maaf, aku baru mau kasih kabar ke kamu kalau aku sudah sampai di kedai dengan selamat. Kamu sudah nelpon aku duluan. Terima kasih ya, kamu sudah perhatian sama aku. Kalau seperti ini jadi semangat kerjanya. Amira sengaja mengatakan dengan nada sedikit centil dan menggoda manja. Amira memasang senyum malu-malu kucing dan dia memperhatikan dengan jelas pada Resti. Meski sebenarnya obrolannya bersama Nando sudah berakhir sejak dia mengatakan baik-baik saja dan akan menyampaikan pesan Nando untuk Neni. Hanya saja dia berpura-pura masih ngobrol dengan Nando, bahkan mengutarakan kata-kata yang tidak mungkin dia katakan pada Nando. Apalagi sampai berbicara dengan gaya centil. Ini bukan tipe Amira sama sekali. Iya, kamu juga jangan lupa makan siang ya. Bye. Ucap Amira lagi dan lagi-lagi ini adalah kalimat palsu yang dia sengaja hanya untuk membuat Resti semakin cemburu padanya. Amira kembali tersenyum menunjukkan kebahagiaannya setelah menjauhkan ponsel dari telinganya. Resti maaf, aku tidak ingat kalau kamu berjalan bersamaku. Habisnya Nando perhatian banget. Dia khawatir banget aku berangkat kerja pakai motor butut ini. Ucapnya kembali disengaja sembari mengangkat kedua pundak lalu menurunkannya dengan cepat. Amira juga memasang gaya cuek bebek untuk Resti yang masih terus berdiri di sampingnya dengan wajah marah dan kesal. Apalagi setelah mendengar perkataan Amira tentang Nando yang perhatian dan khawatir, hati Resti semakin panas. Oh ya Resti, aku harap kamu tidak bosan mendengarnya. Aku pikir Nando akan menghubungiku terus saat aku tiba di kedai untuk memastikan aku sudah sampai dengan selamat. Ucap Amira sengaja membuat Resti semakin cemburu. Amira berlalu begitu saja setelah berhasil membakar hati Resti dengan rasa cemburu. Dasar wanita murahan. Hina Resti memaki Amira dengan suara pelan. Bahkan Amira tidak mendengarnya. Amira berjalan ke meja kasir dan langsung menyapa Neni yang sudah lebih dulu datang. Neni memang selalu datang lebih awal darinya. Pagi Neni, sapa Amira ramah sembari menyimpan tasnya. Pagi Amira, datang sendiri atau diantar Pak Nando? Tanya Neni bertanya pada Amira, tetapi matanya beredar mencari keberadaan Nando keluar kedai. Amira pun mengikuti arah pandang Neni, lalu tersenyum. Dia merasa teman-temannya sangat aneh. Dia merasa heran dan akhirnya bertanya-tanya, apa sebenarnya pesona Nando sehingga dua temannya itu terpesona?
Bahkan Neni juga yang sudah memiliki suami dan anak tampak tertarik dengan bos kedai ayam goreng. Datang sendiri, jawab Amira pura-pura tidak melihat gerak-gerik Neni. Kok tumben? Biasanya diantar. Kini tatapan Neni melihat Amira. Aku sudah beli motor, dan sepertinya mulai hari ini tidak lagi, jawab Amira. Amira tidak terlalu peduli dan tidak terlalu memikirkan. Meski sikap Neni tak jauh beda dari Resti yang mencuri perhatian pada Nando. Meski Neni menyukai Nando, tapi sikapnya pada Amira masih ramah dan Neni juga bersikap profesional dalam bekerja. Apa Pak Nando tahu? Neni sepertinya tertarik mendengarnya. Ya, dia tahu. Terus, apa tanggapan Pak Nando? Lagi-lagi Neni kepo. Biasa aja, memangnya apa? Tidak ada yang spesial? Sahut Amira enggan melanjutkan pembahasan masalah ini karena ujung-ujungnya Neni hanya ingin tahu respon Nando saja. Saat jam pulang kerja, Amira sedikit lambat pulang karena ada strep pembelian terselip. Makanya Amira mencari dan menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu baru pulang. Mbak Amira, hati-hati di jalan, pesan Reka saat Amira berpamitan. Iya, terima kasih, ucap Amira. Amira mengambil kunci motor di dalam tasnya dan siap untuk pulang. Tapi nasib sial sedang melanda. Saat mesin motornya telah menyala dan Amira telah siap di atas kuda besinya, tiba-tiba dia merasakan hal yang aneh dari motornya. Amira kembali mematikan mesin dan meriksa. Oh sial, makinnya kesal. Kenapa bannya kempes? Gerutunya kesal saat melihat ban motor bagian belakang kempes. Amira mencari bantuan penjaga keamanan kedai. Mbak Amira, sebaiknya pulang naik ojek atau taksi online saja. Biar besok saya bawa motor Mbak Amira ke bengkel, ucap satpam. Karena jarak bengkel dengan kedai lumayan jauh, hari juga sudah sore. Kemungkinan bengkel sudah tutup. Baru besok pagi satpam akan bawa ke bengkel. Makanya dia menyarankan Amira pulang menggunakan jasa taksi online atau ojek online. Amira setuju dengan usul satpam. Hanya saja saat menunggu ojek online yang dia pesan, tiba-tiba hujan turun dengan deras dan memaksa Amira untuk masuk kembali ke dalam kedai. Mbak Amira, tadi pesan taksi atau ojek? Tanya satpam lagi. Ojek, Pak. Amira memang pesan ojek karena menurutnya lebih murah dari taksi. Hanya saja sepertinya cuaca tidak mengizinkan Amira naik ojek karena tidak mungkin dia pulang di bawah guyuran hujan deras. Saat menunggu ada pesan masuk dan itu dari ojek yang dia pesan, di dalam pesan mengatakan kalau Amira harus menunggu sampai hujan reda atau boleh membatalkan saja pesanannya. Semakin menunggu hari semakin gelap dan hujan semakin deras. Amira semakin cemas dan gelisah. Apalagi berapa kali Axel menghubunginya dan selalu bertanya kenapa dia belum pulang juga. Setelah menangkan Axel dan mengakhiri obrolan dengan putranya itu, ponsel Amira kembali berdering dan kali ini Nando yang menghubunginya. Nando akan mengatakan menjemputnya, tetapi Amira berbohong kalau taksi yang sudah dia pesan sedang dalam perjalanan menjemputnya, sehingga Nando tidak menjemputnya. Tidak mau terlihat bohong di mata Nando, setelah menutup ponselnya, Amira segera memesan taksi online dan membatalkan ojek online. Untuk taksi yang dia pesan segera datang meski hujan masih deras. Pelan-pelan saja Pak, pesan Amira pada sopir taksi. Dia tidak mau mengambil resiko dalam perjalanan. Karena hujan sangat deras, jalanan pasti licin dan jarak pandang pun berkurang. Amira bersyukur bisa sampai di rumah dengan selamat dan langsung disambut hangat oleh Axel. Amira langsung bersihkan tubuhnya dan mandi. Setelah itu menemani Axel nonton TV dan main. Ma, besok-besok aku nggak mau jajan banyak lagi biar Mama bisa nabung untuk beli mobil. Jadi kalau hujan, Mama masih bisa pulang dan tidak kehujanan. Ucap Axel di atas pangkuan Amira. Amira terharu. Bibirnya tersenyum manis mendengar Axel mengkhawatirkan dan memikirkan dirinya. Dengan lembut diusapnya rambut Axel dan memberikan satu kecupan penuh kasih sayang. Iya sayang, Mama akan nabung biar kita bisa beli rumah dan mobil. Sahut Amira mengiyakan. Meski dia tidak memikirkan hal itu, tapi untuk menenangkan dan menyenangkan hati putranya, Amira mengiyakan saja. Tahu dia tidak berbohong, itu adalah sebuah ucapan, harapan dan doa dari seorang anak kecil yang memiliki hati bersih. Hidup sederhana, namun tinggal sendiri tanpa harus menumpang di rumah orang lain, membuat Amira tidak merasa memiliki beban yang berat.
Meski rumah kecil dan sederhana, bahkan jauh dari kata mewah, Amira tetap senang. Hari-harinya juga dijalani dengan kegembiraan bersama Axel. Hampir setiap minggu Nando datang ke rumahnya hanya sekedar menemani Axel bermain. Sebenarnya dia sudah mengingatkan Nando untuk menjaga jarak dan tidak selalu datang. Tapi alasan Nando selalu saja bisa dibantah olehnya. Amira, aku tidak memiliki maksud lain selain bermain dengan Axel. Kamu mungkin tidak membutuhkan sosok suami, tapi Axel membutuhkan sosok teman pria dewasa dalam perkembangannya. Biarkan aku memberikan kasih sayangku sebagai Om Nando baginya. Kamu tidak perlu memikirkan pandangan orang lain karena apa yang mereka pikirkan tidak kita lakukan. Kamu dan aku adalah teman. Lagi-lagi bermain dengan Axel adalah alasan mutlak Nando datang mengunjungi mereka. Dia juga mengatakan suatu saat dia tidak akan bisa melakukan hal seperti ini. Tapi semua itu ada waktunya dan saat waktu itu tiba, Nando akan mengatakan pada Amira dan Axel. Sore ini seperti biasa, Amira dan Axel mengantarkan Nando pulang sampai di depan pintu pagar. Dah Om, seru Axel melambaikan tangan pada Nando. Nando juga melambaikan tangan dari dalam mobil sembari menjalankan mobilnya dengan lambat meninggalkan rumah Amira. Senang ya, tiap minggu ada yang apel. Celetuk seorang wanita yang melintas di depan rumah Amira. Setelah Nando pergi, Amira tersenyum kecut mendengar sindiran wanita itu. Dia tidak mau menanggapi serius omongan wanita itu. Karena Amira tidak menanggapinya, wanita itu malah sengaja berjalan mendekatinya. Mbak Amira, apa laki-laki tadi itu pacarmu? Aku lihat dia sering datang ke sini. Tanyanya kepo. Wanita itu langsung menyebut Nando sebagai pacar Amira karena Axel manggilnya Om atau Ayah. Dia itu Om Nando bude, bukan pacar mama, saut Axel dengan suara beningnya. Oh, teman. Wanita itu mengangguk-angguk. Maaf bu, kalau tidak ada yang penting, saya permisi untuk masuk rumah. Ucap Amira menutupi rasa kesalnya. Silakan mbak, saya hanya ingin mengingatkan saja, kalau di perumahan ini tidak mengizinkan tindakan yang tidak benar. Sahut wanita itu. Amira sudah memutar tubuh dan berjalan, tiba-tiba menghentikan niatnya dan kembali berputar menghadap wanita itu. Dengan tatapan lekat dan tajam, Amira berjalan mendekatinya. Maaf, tolong jelaskan apa maksud dari omongan ibu. Ketus Amira. Amira tidak mau diam saja mendengar prasangka buruk tentang dirinya. Apalagi secara tidak langsung wanita itu telah menuduhnya melakukan tindakan yang tidak benar dan mencemarkan perumahan. Wanita itu tampak gelagapan mendapat respon berani dari Amira yang tidak dia pikirkan Amira adalah wanita pendiam. Maaf Mbak Amira, aku hanya sekedar mengingatkan saja, ucap wanita itu gugup. Terima kasih sudah mengingatkan saya, tapi yang tahu apa yang saya lakukan adalah saya sendiri. Ibu tidak perlu khawatir. Saya tahu batasannya, ucap Amira membuka mulut wanita itu dengan ucapannya. Karena ucapan Amira ini, wanita itu pergi tanpa mengucapkan permisi. Sudah terlanjur malu dan tidak memiliki muka, maka dia pergi begitu saja meninggalkan Amira yang menatapnya kesal, namun terlihat elegan dan berkelas. Amira memang tidak menunjukkan kemarahannya, meski kata-katanya menohok. Dia menanggapi olokan tetangga yang memandangnya miring dengan bijaksana. Ma, ayo masuk. Axel menarik tangan Amira. Iya sayang, Amira tersenyum. Kekesalannya hilang saat melihat wajah tampan Axel yang masih sangat polos.